can still have fun for now. We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. We're gonna keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have. Oke, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, siapa sih yang ngomong terus di depan ini? Nah, untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Di sini saya selaku Master of Ceremony yang akan menemani kalian di dalam acara pelatihan legislatif mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta di hari pertama ini. Nah, karena kita sudah kenalan nih, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya terlebih dahulu ya. Susunan acara yang pertama yaitu ada pembukaan. Susunan acara yang kedua yaitu ada doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan susunan yang ketiga yaitu ada dokumentasi. Dan yang keempat yaitu ada acara yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat dinanti-nantikan oleh tiap kelompok, yaitu acara diskusi tiap kelompok yang nantinya akan dipandu oleh pemateri yang sangat keren banget. Nah, lalu yang ketiga, yang selanjutnya yaitu ada acara dokumentasi yang terakhir. Nah, jadi buat teman-teman nih untuk selanjutnya ya sampai akhir diharapkan jangan tidur dan juga jangan off cam, nanti kita akan ada sesi foto bersama lagi. Nah, selanjutnya ada acara penutup. Baik, langsung aja kita masuk ke acara yang kedua, yaitu ada pembacaan doa yang akan dilantunkan oleh Saudara Alif Sohibudin. Kepada Saudara Alif Sohibudin, disilahkan. Sebelum masuk ke doa, mungkin saya bacakan ayat suci Al-Quran dulu ya, sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wa la li abaihim kaburat
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن. Siapa? Boleh sebut nama? Nama kelompok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Malaya Putri dari kelompok 7. Menurut saya, pendapat saya mengenai istilahnya persidangan online ini, pertama, di situ kurang adanya tulisan kondusif atau istilahnya kan kalau dalam persidangan itu formal. Ibarat walaupun secara spesifik yang ada itu anggota BEM dan juga anggota BLM, tapi kan di situ sifatnya kita menetapkan atau memutuskan suatu perkara, suatu keputusan yang pada dasarnya bakal kita laksanakan nantinya. Nah di sini kalau pengalaman saya dari persidangan online ini, pertama kurang kondusif, yang mana banyak yang tidak mentaati peraturan persidangan online itu, karena banyak yang ngobrol istilahnya, terus juga banyak yang off cam, yang mana kalau off cam itu kalau menurut saya tidak menghargai adanya persidangan, karena pada dasarnya persidangan itu harus akurat, harus konkret, harus profesional dari kita sendiri, seperti itu. Dan juga dari pemimpinnya, kalau pemimpinnya saya rasa bisa dalam menanggulangi keadaan tersebut. Namun dari pesertanya ini yang tidak memiliki rasa ibaratnya mereka nggak merasa kalau mereka itu bersalah, tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu sebenarnya itu salah. Seperti itu sih kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, sama-sama Intan. Ada poin yang gue highlight di sini. Berarti sidang yang akhirnya kebanyakan online ini istilahnya satu kurang kondusif, terus juga dari segi peserta yang istilahnya beberapa yang on cam yang akhirnya membuat sidang tersebut kita akhirnya jadi kurang tahu nih respon dari peserta sidang itu sendiri. Terus juga ya beberapa akhirnya permasalahan-permasalahan dinamika selama sidang online. Tapi sebelumnya apakah Intan pernah ikut sidang secara langsung? Kalau untuk sidang, saya baru kemarin sih sidang RKB. RKB. Ya, RKB. Tapi saya sistemnya saya tidak langsung datang secara langsung, kan itu ya offline dan online. Yang mana ada yang offline sebagian, beberapa orang saja, dan juga kebanyakan yang online. Tapi dari sisi itu saya kayak melihat bahwa dari penerapan sistem tata tertib ini itu kurang, karena mereka membuat tata tertib tetapi tidak menerapkan tata tertib kepada diri kita masing-masing. Oke. Jadi udah dibikin nih tata tertib, saya udah dibahas tata tertib, udah disepakatin, tapi cuma sekedar formalitas aja di awal gitu. Nantinya ya udah bodo amat istilahnya peserta sidang yang online misalkan ya udah off cam aja gitu kan, walaupun mungkin nggak ada kejelasannya atau apa. Nah ini juga ada pertanyaan nih sebenarnya, mungkin kalau kendala sinyal ya, mungkin Intan sendiri mau memberikan pendapat, kira-kira mungkin pertanyaan dari Andika nih, atau mungkin gimana nih kalau misalkan kendala sinyal? Maksudnya kendala sinyal apa tuh Pak? Jadi kalau misalkan tadi kan Intan sempat nyinggung nih, kalau misalkan gara-gara sidang online akhirnya banyak peserta yang off cam dan sebagainya. Lalu kalau misalkan ternyata emang dia karena kendala sinyal akhirnya membuat dia out of cam dan sebagainya, kira-kira gimana kalau menurut Intan? Kalau menurut saya, kita kan sudah sama dewasa ya Kak. Ibarat memang pada dasarnya sinyal itu tidak bisa kita tanggulangi. Kita udah mempersiapkan secara sempurna, tapi ada kalanya kendala-kendala lain itu yang menghalangi proses kita dalam membuat hal-hal yang menurut kita sempurna nih.
Nah, menurut saya, kalau misalnya kendalanya sinyal, ya kita sebelum itu kan pasti ada proses yang namanya kita mempersiapkan dengan baik. Oh, misalnya kalau ini nggak ada sinyal, kita harus pakai apa ya? Terus juga kalau misalnya sinyal kan kita bisa izin juga gitu loh. Jangan istilahnya kita punya omongan, kita punya ibarat kita bisa berbicara selayaknya orang yang berbicara dengan kata sopan gitu. Jangan karena kita ibaratnya karena kendala sinyal, tapi kesopanan kita tidak dihaturkan gitu loh Kak. Seperti itu. Kadang yang ngebuat kita kayak oke, saya mengerti kalau misalnya kendalanya itu sinyal. Tapi apakah sinyal itu bersangkut paut dengan tata kesopanan kamu atau tata tertib yang kamu harus patuhi? Apakah kamu gara-gara sinyal doang kamu tidak mentaati tata peraturan itu? Kamu itu kalau misalnya istilahnya kita itu kamu udah dewasa, kamu bisa berpikir apa yang terbaik nantinya dan apa yang harus kamu lakukan. Oke, terima kasih Intan buat jawabannya, buat pendapatnya. Ya berarti poin yang akhirnya sama-sama. Berarti poin yang akhirnya coba di-highlight sama Intan adalah bagaimana akhirnya peserta sidang itu juga harus bisa prepare terhadap dirinya sendiri. Gitu. Karena kan tadi terkait peran dan fungsinya dalam persidangan, maka dia juga harus mempersiapkan gitu loh. Ya terkait koneksi, sinyal dan sebagainya. Sama sih koneksi sama sinyal ya. Oke, ada yang mungkin punya pendapat lain atau tadi sih gue lihat ada beberapa setuju nih di komen terhadap pendapatnya Intan. Ada apakah? Oh ya silakan sebut nama kelompok. Saya Andika Bang yang tadi. Oh ya silakan Andika. Dari kelompok 7. Saya mau nanggepin Intan. Kadang-kadang kan kan tadi Intan bilang sendiri kan bahwasanya sinyal segala macam itu di luar dari sesuatu yang bisa kita kontrol. Tapi tadi Intan itu sempat ngomong di depan bahwasanya kalau orang off cam itu artinya dia tidak menghargai persidangan gitu. Padahal kan kita nggak tahu nih kondisi orang itu gimana. Bahkan nih untuk faktanya aja nih di lapangan bahwasanya ada teman saya loh yang sampai dia itu keluar rumah sampai berkilo-kilometer untuk bisa dapat sinyal gitu. Artinya kan apa yang kita lakukan itu sebenarnya misalnya kalau misalnya bisa on cam ya kita pasti bakal usahain untuk on cam. Cuma kan kalau misal keadaan yang enggak bukan berarti kan dia nggak sopan gitu kan. Maksudnya lebih dilurusin lagi kalau misalnya dia mampu untuk bentar. Kak Nia ini lahir pada tanggal 18 Desember 98, memiliki tinggi badan 160 dan berat badan 65 kg. Selanjutnya bisa dibaca. Kak Nia memiliki pengalaman kerja sebagai data entry pada tahun 2018, pramuniaga pada tahun 2017. Latar belakang pendidikannya yaitu Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan IPS, SMA Negeri 59, jurusan IPS. SMP Negeri 213 Jakarta, serta SD Negeri Malaka Jaya 12 Pagi. Untuk kontaknya bisa dilihat. Selanjutnya langsung saja kita panggil pemateri kita yang keren banget ini, Kak Nia, dipersilakan. Oke, makasih dia udah bacain CV saya. Jadi, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Pada hari perkenalkan, nama saya Nia Adelia. Di sini saya akan membawakan materi tentang mekanisme pengawasan 2, yaitu controlling and budgeting. Bisa langsung di-share screen aja. Nah, oke. Di next aja. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman itu di slide sebelumnya.
Nah, mungkin sebelumnya teman-teman itu masih ada yang belum tahu dan masih ada yang bingung. Apa sih itu pengawasan gitu? Terus kenapa sih kita harus ngawas? Kenapa sih harus ada yang namanya itu pengawasan? Nah, mungkin sebagian teman-teman masih bingung ya gimana sih konsep dari pengawasan di lembaga legislatif, terutama di kampus gitu. Nah, jadi kita next aja. Next. Di next operator. Ini kedengeran nggak ya suara saya? Nah, ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita tahu pengawasan itu apa, balik lagi kita lihat fungsi dari lembaga legislatif. Nah, jadi untuk lembaga legislatif itu punya 3 fungsi. Yang pertama, fungsi legislasi atau perundang-undangan. Nah, biasanya ini tuh yang buat kebijakan-kebijakan, atau kalau di BPM-FIS itu kita ada BALEK, Badan Legislasi, kayak gitu. Nah, terus yang kedua baru fungsi pengawasan. Nah, bisa dilihat di sini fungsi pengawasan adalah fungsi untuk mengawasi kebijakan pemerintah. Dalam kata lain, eksekutif atau BEM, di mana fungsi pengawasan lembaga legislatif diharapkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah atau BEM itu benar-benar sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan di dalamnya tidak mengandung penyimpangan yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara. Dalam kata lain, kampus dan organisasi. Nah, terus yang ketiga ada fungsi anggaran. Nah, fungsi anggaran ini atau yang bisa kita sebut itu budgeting, nanti kita itu akan mengawasi alur keluar dan alur masuk keuangan dari BEM tersebut, kayak gitu. Di next. Nah, selanjutnya itu ada